Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang memberikan kesempatan hingga kita dapat berjumpa kembali tentunya di acara Cermin Hati bersama A'agim. Saya Bayu Oktara, senang sekali bersama dengan Anda kita akan mendengarkan tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Seperti kita ketahui, bulan Ramadan adalah momen yang singkat untuk mendapatkan begitu banyak berkah dan rahmat. Sarana untuk kita melatih diri, menjaga, mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Di dalamnya ada keikhlasan dan ketulusan. Idealnya, bulan Ramadan akan menjadikan kita sebagai pribadi yang super setelah Ramadan dan terutama di dalam Ramadan itu sendiri. Nah, coba bagaimana sebenarnya cara menjadi pribadi yang super? Apa yang dimaksud pribadi yang super di dalam kacamata Islam? Kita akan dengarkan penjelasannya langsung dari kakak kita, AA kita, Ustadz kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Assalamualaikum AA Gim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini judul yang berat sekali sekarang ini ya. Iya betul. Pribadi Superman. Menjadi pribadi yang super. Sepertinya agak mustahil untuk menjadi seorang yang sempurna. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa berikhtiar untuk menjadi yang super nih A. Paling nggak di mata Islam. A sendiri gimana kabarnya hari ini, sehat A? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Sekarang banyak sekali tugas dakwah dengan Zoomers. Jadi menggunakan teknologi begitu ya, A, ya, physical distancing. Tapi mudah-mudahan nggak mengurangi maknanya. Hari ini temanya adalah menjadi pribadi yang super, A. Pertanyaannya sebenarnya pribadi yang super itu yang bagaimana, A? Mohon penjelasannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga Allah yang Maha mendengar menolong agar pertemuan ini pertemuan yang penuh keberkahan, amin, penuh kebaikan dan langgeng kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Ini judul yang berat karena super ini dalam pandangan orang biasanya sesuatu yang mengagumkan dalam pujian manusia. Padahal yang saya pahami manusia yang paling bagus itu adalah manusia yang paling diridhoi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Seperti buah dari Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Bagaimana kita bisa seperti itu di waktu yang serba terbatas ini? Mungkin kita bisa merujuk dalam surat Al-Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 4 ini. Demi masa sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali innal insana lafi khusr illal ladzina, 1 orang yang beriman, yang kedua yang beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran. Kalau saya pahami dari Imam Ibnu Qayyim, 1 orang yang paling beruntung itu adalah orang yang paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dan bersabar di dalam menjalani hal tersebut. Jadi kalau kita ingin mengetahui siapakah orang yang paling tangguh di dunia ini, yang paling menikmati kejadian apapun dalam hidup ini, pasti orang yang paling beriman.
makin yakin kepada Allah, dia akan memiliki pribadi yang amat menawan. Makin yakin kepada Allah, dia akan memiliki akhlak yang sangat indah, karena bukti dari keyakinan itu adalah keindahan akhlak. Akan memiliki semangat yang selalu tidak pernah berhenti dan memiliki istiqomah. Makin yakin kepada Allah, dia pun akan makin ajeg, mantap dalam hidupnya tuh. Jadi hayyin layin qarib sahal yang pernah kita bahas ya. Pribadinya tenang, mantap, kemudian sangat sopan, santun, penyayang, sangat qarib, rendah hati, akrab dengan siapapun, dan urusan itu mudah baginya, dimudahkan, tidak mendramatisir, tidak mempersulit. Ini buah dari keimanan. Makin yakin kepada Allah, dia ciri khasnya dua. Satu, dia tidak berharap dari apapun, siapapun selain hanya Allah. Dan ini sumber ketenangan yang luar biasa dan kemuliaan. Dan dia pun tidak takut kepada apapun, siapapun selain takut kepada Allah. Masya Allah. Jadi ada ilmunya. Apakah dia tidak takut kepada singa? Kalau sudah yakin kepada Allah, dia mengerti bagaimana berhadapan dengan singa dengan tepat, ya. Jadi bulatnya hati yakin kepada Allah itu akan membuat seseorang itu sangat ajeg menghadapi hidup ini. Makanya disebut ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semuanya baik. Dan tidak ada yang demikian itu kecuali orang yang beriman. Jadi inilah yang pertama harus kita lakukan dalam menggunakan waktu, bagaimana meningkat diri kita menjadi orang yang yakin kepada Allah. Insya Allah kita bahas sesudah ini. Insya Allah nanti setelah ini kita akan bahas lagi. Dan tadi bilang ya, menjadi pribadi yang super adalah yang keimanannya. Intinya senantiasa semakin kuat terutama di bulan suci Ramadan, dan juga istiqomah. Tadi ada kuncinya, istiqomahnya bagaimana dan praktek dalam keseharian seperti apa, nanti kita akan temukan jawabannya. Untuk itu jangan kemana-mana, Cermin Hati bersama Agim akan segera kembali. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, di program Cermin Hati bersama Agim ini, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan keyakinan kita dengan mendengarkan tausiah. Dan hari ini temanya adalah kiat menjadi pribadi yang super. Bagaimana pribadi yang super itu sungguh utama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita bisa menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk berlatih. Lalu kemudian selepas Ramadan harapannya kita semua bisa beristiqomah. Nah, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut seperti apa sebenarnya pribadi yang super dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana prakteknya, kita langsung tanyakan kepada Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar. Gimana A? Untuk menjadi pribadi yang super, kesehariannya itu seperti apa, A? Ya, sekali lagi bahwa kalau orang sudah kuat iman, yakin kalau dia akan jadi orang ikhlas. Orang ikhlas itu adalah orang yang paling bahagia, paling mantap, paling ajeg dalam hidupnya. Dia juga tidak akan sombong, karena orang yang yakin kalau tidak akan sombong. Orang yang tawadu itu pasti akan menyenangkan dan makin pintar. Dia juga tidak ada ujub, tidak merasa hebat, karena dia tidak menuhankan dirinya, Tuhannya adalah Allah. Dia juga tidak akan dengki kepada orang yang beriman. Pendek kata, akhlak-akhlak yang baik dan semangat berbuat baik itu terkumpul pada kekuatan iman seseorang. Jadi kalau kita ingin lihat manusia super itu bisa diukur dari tingkat keimanannya, dan bukti dari keimanan itu adalah pada kebersihan hatinya, akhlaknya, produktivitas dalam berbuat baik. Nah, bagaimana mencapai kekuatan iman? Yang pertama, wajib bagi kita belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu, kenal, dan paham betul siapa Allah sebatas dengan kemampuan manusia. Kita harus berguru nih. Tidak semua orang belajar agama Islam serius belajar tentang mengenal dan Allah, meyakini Allah. Yang kedua,
Sesudah kita belajar, kita tahu apa yang Allah sukai, harus bermujahadah, bersungguh-sungguh melepas menuhankan yang lain selain Allah, melepas menuhankan dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, ya. Sehingga ini tidak semua orang punya kesungguhan untuk membersihkan hati seperti ini. Bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari kesombongan, bersih dari kedengkian. Nah, ada mujahadahnya. Tidak banyak orang yang punya program bermujahadah ingin punya qalbun salim. Makin bersih hati biasanya makin yakin kepada Allah. Ini langsung erat hubungannya. Yang kedua, manusia super itu adalah manusia yang berhasil menjadikan seluruh aktivitasnya menjadi amal soleh. Dia orang yang efektif, efisien, karena kita pasti mati dan kita tidak akan membawa dari kehidupan ini selain amal soleh kita. Syarat amal soleh itu dua, niatnya lillahi ta'ala dalam segala aktivitasnya, dan yang kedua yang dilakukannya ittiba kepada Rasul, benar-benar tidak melanggar dari apa yang diperintahkan dalam Islam. Jadi seorang itu efektif, bagi dia harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas dan sebagainya, tetek bengek dunia itu adalah janji Allah, nanti akan diberikan sesuai dengan ukuran yang terbaik menurut Allah. Bagi seorang yang super itu adalah yang sangat berpikir bagaimana tiap dia bersikap, berkata, berbuat, bertindak, setiap waktu yang dijalani bisa efektif jadi bekal pulang. Dan ini luar biasa. Jadi dia tidak akan mau kehilangan waktunya untuk perbuatan maksiat dan sia-sia. Masya Allah. Dan yang ketiga adalah tawasobil haq, yaitu orang yang setiap waktunya itu dia upayakan membuka diri untuk menerima nasihat, sehingga tiap waktu dia bisa mengevaluasi diri, menambah ilmunya, wawasannya, perbaikan dirinya, dan juga dia berusaha setiap waktunya bisa menjadi jalan nasihat bagi yang lain. Jadi luar biasa sekali, dia rindu sekali terhadap nasihat, saran, koreksi, kritik sepedas apapun, karena dia meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, sehingga dia terus agresif untuk menerima masukan yang membuat dirinya menjadi lebih baik. Dan saat yang sama dia pun berusaha keras pribadinya jadi nasihat bagi yang lain. Jadi tidak harus selalu bicara ceramah seperti ini, tawasobil haq itu, karena diamnya, perbuatannya sebetulnya sudah jadi nasihat juga bagi yang lain. Dan yang keempat, tawasobis sabr, yaitu berwasiat, saling berwasiat dalam kesabaran. Karena sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Nah, dia akan menjadikan tiap waktu itu riadoh, terus melatih diri menjadi orang yang bisa mengontrol matanya, mengontrol pikirannya, lisannya, pendengarannya, sikapnya, terutama hatinya. Dan semakin dia bisa mengendalikan dirinya dengan sangat baik, insya Allah itu dia menjadi semakin indah. Dan kejadian apapun yang menimpanya, dihina, kehilangan uang, COVID, apapun yang terjadi adalah sarana berlatih untuk makin bisa sabar dan membantu orang lain bisa sabar. Jadi waktunya itu digunakan untuk menyabarkan diri dan membantu orang lain lebih sabar. Indah. Subhanallah. Jadi itu kuncinya juga ya, ya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana orang-orang di sekitar kita justru bisa ikutan baik karena pengaruh baik yang terpancar dari akhlak kita sehari-hari. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi pribadi super, tapi tentunya ada cara-cara latihannya seperti apa dan juga manfaat menjadi pribadi super yang kita mau berikan lagi nih pencerahan ke kita semua. Tapi mungkin nanti di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa. Cermin Hati bersama Agim akan segera kembali setelah headline news berikut. Terima
Terima kasih pemirsa, Anda masih di Cermin Hati bersama A.A. Gym, di mana tema kita hari ini adalah menjadi pribadi yang super. Bagaimana caranya kita bisa membersihkan hati, lalu bisa memberikan manfaat bagi sesama, dan tentunya menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Inilah ciri-ciri manusia super yang seperti tadi A.A. sampaikan di segmen sebelumnya. Nah, salah satu cara yang A.A. Gym sampaikan adalah meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ilmu tauhid. Bagaimana caranya? Kita tanya lagi kepada guru kita. A.A. Gym, mohon penjelasannya lagi ini untuk meningkatkan keyakinan atau melatih tauhid kita, bagaimana caranya A? Baik, jadi memang keyakinan ini yang disebut muhsinin itu anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ada orang yang derajatnya hanya baru Islam, orang yang tahu kepada Allah, tahu ke Islam, naik kepada iman. Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya, dan ada orang yang ihsan. Orang yang ihsan itu adalah yang yakin. Dan yang namanya bahagia, mulia, selamat itu memang dekat dengan orang yang ihsan. Yang dia beribadah kepada Allah, dia selalu merasa ini Allah melihat saya. Memang kita tidak bisa melihat Allah, tapi hatinya tuh yakin. Seperti saat ini tuh yakinlah bahwa kita sedang ditatap Allah, didengar oleh Allah, diketahui segala isi hati kita, diketahui apa yang dipikirkan. Setiap ucapan pasti didengar Allah. Dimanapun kita berada pasti Allah mengetahui kita, menyaksikan, karena diri kita diurus oleh Allah setiap saat. Dan bukan hanya diri kita, semua makhluk juga ciptaan Allah. Semua makhluk milik Allah, semua makhluk diurus oleh Allah, semua makhluk ada dalam genggaman Allah. Tidak bisa menimpa kita musibah dalam bentuk apapun tanpa izin Allah, karena semua yang menimpa itu juga makhluknya milik Allah. Tidak akan datang kepada nikmat kepada kita sekecil apapun kecuali dengan izin Allah, karena yang menguasai semua nikmat itu adalah Allah. Bayangkan jikalau orang sudah yakin sekali seperti itu, nah ini derajatnya hakul yakin. Nah, ada tingkatan pertama ilmu yakin. Jadi yakin ke Allah dengan ilmu, seperti orang di desa, di kampung, sekali di gunung, tidak ada TV, tidak ada internet, tidak ada teknologi, tapi sudah Islam, sholat ngadep kiblat. Kenapa ngadep kiblat sholatnya? Karena di kiblat ada Ka'bah. Nah, tahu nggak Ka'bah seperti apa? Pokoknya mah ke kiblat saja. Nah, itu namanya dia beribadah dengan ilmu yakin. Dia beribadah patuh. Tapi ya seperti ini masih bisa digoyah. Kalau dikatakan, oh Ka'bah itu bulat, oh iya, oh saya gak tahu tuh, katanya si kotak, agak lonjong sih, oh begitu. Nah, bisa agak goyang-goyang ketika dia dapat ilmu lain. Tapi ada juga yang sudah punya TV, sehingga dia lihat, oh Ka'bah seperti itu ya, kotak dengan kiswah hitam, oh kurang lebih ukurannya begitu. Nah, ini sudah lebih yakin, beda dengan yang tadi yang hanya berdasarkan informasi saja. Ketika ada yang mengatakan Ka'bah itu sebetulnya segitiga, bohong kamu tidak boleh bohong. Ka'bah itu bujur sangkar. Itu kiswahnya itu warnanya batik, nipu. Tidak mungkin, kiswahnya hitam. Nah, udah mulai ajeg, ya kan? Karena dia sudah melihat ainul yakin. Nah, beda lagi dengan yang sudah datang ke Mekah, sudah tawaf, sudah pernah mencium Hajar Aswad, sudah pernah berdoa di Multazam, sudah sholat di Hijr Ismail. Ini keyakinan tentang Ka'bahnya ini tidak bisa digoyang. Wah, Ka'bah tuh harum melati. Salah, Ka'bah tuh ada harumnya sendiri. Pokoknya apapun cerita tentang Ka'bah, dia bisa menjelaskannya dengan detail. Tidak bisa digoyang oleh yang lain karena dia sudah merasakan di sana. Nah, seperti inilah keyakinan orang yang mantap kepada Allah tuh, yakin seperti rezeki. Wah, sekarang banyak PHK, ekonomi lagi sulit, tapi yang yakin kalau yakin saja Allah menciptakan saya sudah lengkap dengan rezekinya, ya. Seperti ada seorang teman AA yang
lumpuh dan susah bergerak, tapi dia yakin bahwa saya itu diciptakan dengan rezeki saya. Walaupun saya lumpuh, tidak mungkin Allah tidak ngurus saya. Saya bukan keinginan saya hidup seperti ini. Saya diciptakan dengan rezeki saya. Walaupun saya tidak bisa kemana-mana, saya yakin rezeki akan datang. Saya tidak akan minta-minta, saya akan ikhtiar semampu saya. Tapi saya diciptakan dengan rezeki saya. Hakul yakin. Mantap begitu tuh, paling enak itu. Nah, bagaimana bisa seperti ini? Kata kuncinya diawali dengan tekad. Tidak semua orang ingin memiliki tingkat keyakinan muhsinin, orang yang ihsan kepada Allah. Tidak, banyaknya orang hanya ingin punya ilmu, ingin gelar, ingin punya rumah, ada yang ingin banyak follower. Tapi tidak banyak orang yang sangat ingin menjadi orang yang dicintai Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang berkedudukan di sisi Allah. Tidak banyak. Banyak orang yang ingin berkedudukan di sisi orang, dipuji, dikagumi, tapi sedikit sekali orang yang menginginkan berkedudukan di sisi Allah. Masya Allah. Ini Allah tahu siapa yang ingin berkedudukan di sisinya. Walaupun tidak ditulis di status, tidak ditulis di medsos, tapi Allah sudah tahu apa yang paling tersembunyi di hati. Allah tahu siapa yang merintih berdoa dalam kesembunyian. Ya Allah, saya ingin sekali menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Saya ingin menjadi hamba yang Engkau sayangi, Engkau cintai. Dengan bahasa apapun, kalau dia membludak di hatinya, ingin menjadi orang yang spesial di sisi Allah, Allah pasti tahu. Masya Allah. Nanti bukti lainnya adalah dia akan sekuat tenaga mencari ilmunya. Nah, dia akan cari tahu bagaimana Allah, siapa Allah, apa yang Allah sukai, apa yang Allah tidak sukai. Fokus sekali, ya. Nah, Allah juga melihat nih. Nah, dari sinilah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nanti Allah akan mengatur. Allah akan ketemu dengan ulama, siapa yang bisa menjelaskan siapa Allah, ya. Ulama yang yakin ke Allah, karena yakin itu bisa menular. Kalau orang yakin, maka mantap kata-katanya dan bisa membuat orang syariatnya menjadi ikut yakin. Nah, dengan gigihnya belajar, nanti Allah akan mudahkan dia mengakses apa di YouTube, dapat buku. Dan Allah juga melihat bagaimana dia berusaha keras itu, ya, mempraktekkan ilmunya. Makin mempraktekkan ilmunya dengan sungguh-sungguh, makin tambah lagi nanti Allah memberikan. Dan terutama mujahadah untuk membersihkan hatinya dari kemusyrikan, kemunafikan, dari segala penyakit hati yang Allah tidak suka. Nah, kalau orang makin bersih hatinya, latih terus, nah itu nanti akan makin yakin kepada Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki tekad yang begitu kuat untuk meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tentunya memiliki akhlak yang mulia dan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan, AA. Masih ada yang ingin saya tanyakan mengenai menjadi pribadi yang super, dan saya yakin juga pemirsa ada yang ingin ditanyakan. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sambil menantikan waktu berbuka puasa, mari kita perdalam lagi ilmu dan amalan kita di Tausiah Cermin Hati bersama A'agim, di mana tema hari ini adalah bagaimana menjadi pribadi yang super di bulan Ramadan dan setelahnya. Nah, tadi ya telah menjelaskan bagaimana ciri-ciri manusia super, bagaimana melatih untuk meningkatkan tauhid. Sekarang ini kan kita sisa Ramadan ada 10 hari kurang lebih, A. Bagaimana kita maksimalkan sisa Ramadan ini supaya menjadi pribadi yang super? Mohon penjelasannya, A. Ya, Masya Allah, memang tinggal 10 hari lagi ya. Malam ini sudah bisa 10 malam terakhir. Jadi biasanya kan itikaf Rasulullah itu di 10 hari terakhir. Betul-betul melepaskan dunia, hanya fokus kepada Allah. Karena kita tidak bisa di masjid,
tidak ada salahnya di rumah kita membuat ya musola, karena Allah juga Maha tahu bahwa kondisinya seperti ini, dan kita niatkan untuk menyempurnakan minimal nanti dari maghrib, kemudian dibagi kapling lah ya, habis maghrib zikir, nanti habis isya babak kedua sampai selesai taraweh, istirahat sebentar kalau memang capek, nanti sepertiga malam terakhir bangun, sholat hajat, sholat istiqoroh, sholat untuk bertobat, ya pokoknya sholat mutlak lah, ditambah memperbanyak sholat sampai menjelang sahur. Terus nanti sesudah sholat subuh jamaah, diam saja di sana zikir sampai menjelang sampai isyraq, sampai syuruk ya, sholat isyraq. Nah, hidupkan. Nah, itu riyadhah amalannya. Nah, ada hal yang penting riyadhah hatinya nih. Ada 4 yang kita upayakan supaya bisa yakin kepada Allah. Sebentar ya. Mangga. Lanjut ya. Ya. Betul ya. Baik, silakan dilanjutkan, A. Sudah tersambung. Oke, baik. Sepertinya ada kendala teknis. Kami coba untuk menghubungi kembali. Tadi A ingin menjelaskan mengenai 4 hal untuk meningkatkan keyakinan kita dan juga memaksimalkan sisa bulan suci Ramadan ini. Tadi A juga sudah mengingatkan kita untuk mulai itikaf yang tidak di masjid tapi di rumah, bisa menyediakan satu tempat, ada area tertentu yang memang digunakan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak bacaan, termasuk setelah sholat subuh sampai isyraq tadi memperbanyak baca Al-Quran. Mudah-mudahan ini akan menjadikan kita sebagai ahli tauhid, orang yang memiliki keyakinan begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kita masih menantikan untuk bisa tersambung kembali dengan A Agim karena tadi lagi nih. Oh, sudah masuk. Mangga A, silakan. Tadi ada 4 hal yang sempat terputus. Ya, maaf ya terputus, memang begitulah. 1, la haula wala quwata illa billah. Mulai dilatih bahwa kita ini tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Termasuk kita bisa dekat dengan Allah hanya dengan pertolongan Allah, kita bisa dapat apapun dengan pertolongan Allah. Jadi dalam segala hal tuh kita harus merasa bahwa kita ini tidak ada kesanggupan apa-apa kecuali Allah yang menguatkan. Termasuk kalau kita ingin berilmu hanya dari Allah, ingin bisa yakin hanya dengan pertolongan Allah, ingin apapun hanya bisa terwujud dengan pertolongan Allah. Kita harus merasa bahwa kita ini hanya hamba yang tidak punya kemampuan apa-apa kecuali Allah yang menguatkan. Ini akan membebaskan kita dari kesombongan, ketakaburan. Walaupun kita berilmu, berpengalaman, berlatih, tapi kita tetap sandarannya adalah hanya kekuatan dari Allah. Yang kedua adalah latih diri kita ini tidak punya apa-apa. Jadi kalau kita lihat rumah, lihat uang, lihat kendaraan, lihat apapun, termasuk melihat diri kita sendiri, ini bukan punya saya, tangan ini bukan punya saya. Kalau Allah mau mengambil, akan mudah bagi Allah mengambil segalanya. Insya Allah. Baik, jadi itu mudah-mudahan apa yang disampaikan AA bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa Ramadan ini, untuk semakin mendekat agar menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup tausiah hari ini, mohon berikan kesimpulan kepada kita semua dan juga agar kita semua semangat selalu mendapatkan ridho dalam berikhtiar menjadi pribadi yang super. Mohon pimpin doa buat kita semua. Baik, sekali lagi bahwa ini Ramadan kesempatan yang tidak ada bandingannya. Milikilah rasa tidak budaya kecuali dari Allah, tidak punya apa-apa kecuali semuanya milik Allah dan dititipkan Allah. Milikilah rasa bahwa kita tuh tidak tahu apapun kecuali dengan bimbingan hidayah Allah, dan yang kita miliki hanyalah dosa, aib, dan kita pun berharap dengan ampunan Allah. Makin seperti itu,
dan Allah tahu pengakuan kita sebagai hamba yang merunduk, dan Allah yang maha perkasa, Allah lah yang akan membimbing kita berilmu, beramal, manfaat untuk orang, dan semua ini hanya terjadi dengan pertolongan Allah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Hanya dengan pertolongan-Mu kami bisa menggunakan detik demi detik mengharap ridha-Mu. Jadikan hari-hari yang tersisa di bulan penuh kemuliaan ini, bimbing kami ya Allah dengan ilmu yang menyampaikan kami pada ridha-Mu, dengan amal yang menyampaikan kepada cinta-Mu. Bimbing kami ya Allah dengan segala perbuatan yang menyampaikan kami kepada curahan rahmat-Mu. Cegah kami ya Allah dari menyia-nyiakan waktu mulia ini. Ya Allah, karuniakan kepada kami Lailatul Qadar. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang layak Engkau jamu di malam Qadar. Berikan takdir terbaik yang membuat kami bisa berjumpa dengan-Mu di akhirat kelak ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Semoga setiap detik yang tersisa benar-benar detik-detik yang kita manfaatkan Amin. sebaiknya untuk meraih keridhaan Allah. Terima Amin. kasih, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Dan pemirsa, demikianlah Cermin Hati bersama Agim. Saya Bayu Oktara undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.